Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Kang Wafa Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada konten kali ini masih membahas tentang isu polemik nasab sadah Ba'alawi yang mana hingga kini belum menemukan penyelesaian dikarenakan pihak daripada pembatal nasab yaitu Kiai Imaduddin, seorang kiai dari asal Tangerang, Banten. Dia hingga kini tidak berani mempertanggungjawabkan atas apa yang dia kemukakan ke ranah publik, yaitu membatalkan nasab sadah Ba'alawi. Yang mana hingga kini Kiai Imad hanya membuat framingan dan fitnahan terhadap sadah Ba'alawi sehingga membuat doktrina-doktrina sesat kepada para pengikutnya, sehingga para pengikutnya itu membenci para Ba'alawi, yaitu sadah Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia terkhusus. Nah, pada video kali ini ada cuitan atau komentar daripada Gus Abdul Wahab Ahmad yang mengkritik daripada pengikut atau pemikiran-pemikiran pengikutnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, sang perusak nasab sadah Ba'alawi, yang mana beliau katakan, Gus Abdul Wahab Ahmad katakan pemikiran-pemikiran daripada pengikut Kiai Iman hanya mengedepankan arogansi, suuzon ya, kepada terkhusus kepada sadah Ba'alawi, yaitu rivalnya, yang mana mereka tidak ada pemikiran sehat sedikit pun dalam mengkritik kepada sadah Ba'alawi. Yang dimunculkan oleh mereka semua hanyalah sentimen-sentimen, arogansi-arogansi terhadap sadah Ba'alawi. Nah, ini komentar ini beliau kemukakan di media sosial. Namun sebelumnya beliau ini merupakan seorang peneliti di Eswaja NU Center Jawa Timur dan sekaligus dosen IAIN Jember ya, yang akrab disapa sebagai Gus Wahab. Ini cuitan atau komentar untuk para pengikutnya Kiai Imad ya. Untuk para pengikutnya Kiai Imad. Madrasah Imadiyah, kata beliau. Secara objektif, saya melihat salah satu ciri utama Madrasah Imadiyah, yaitu para pengikutnya Kiai Imaduddin Al-Kaburi, yaitu adalah tutur kata yang buruk ya, karena banyak berseliweran di media sosial. Pihak daripada pembatal nasab itu jauh dari kata akhlak yang baik. Mereka semua memfitnah, memframing sadah Ba'alawi, sehingga sadah Ba'alawi, keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu tidak ada kebaikan sedikit pun di mata mereka. Yang ada, yang nampak di dalam hati dan pikiran mereka itu hanyalah keburukannya saja yang dilontarkan dan menjadi bumerang framing kepada masyarakat yang membenci para habaib. Dan penuh suuzon terhadap orang yang tidak sependapat, apalagi terhadap sadah Ba'alawi yang memang rival mereka. Dan Kiai Imad selaku pendiri madrasah yang melanjutkan pemikiran dan kritik seorang Wahabi yang bernama Murad Syukri. Jadi Kiai Imad itu merupakan kelanjutan daripada Murad Syukri, yaitu seorang tokoh Wahabi yang mengkritik daripada nasab sadah Ba'alawi ya. Pemikiran-pemikiran yang didapat dari Kiai Imad itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah pemikiran daripada tokoh-tokoh Wahabi, sang perusak agama. Ini sayang sekali mencontohkan betul bagaimana tutur kata yang buruk itu di beberapa videonya.
sayang sekali sebab beliau sebenarnya seorang alim. Soal keilmiahan, secara subjektif saya tidak melihat ada yang ilmiah dari kritik mereka semua, sehingga saya malas membahasnya. Ya memang betul ya, kebanyakan dari kelompok iman itu yang mengatasnamakan ilmiah dengan tesisnya itu sebetulnya tidak ada yang ilmiah, hanya kebencian dan suuzon saja kepada Sadaf Ba'alawi yang dilontarkan. Semalas membahas komen menggeliat para ateis yang mengempir ke beranda saya. Ya memang karena pengikutnya Kiai Imad itu luar biasa ya. Banyak di komentar-komentar, terutama di media sosial. Apalagi di media sosial saya juga itu di komentarnya luar biasa. Mereka semua itu merasa diri paling benar mengomentari nasab Sadaf Ba'alawi. Alasan ketiadaan kitab sejaman untuk membatalkan nasab Sadaf Ba'alawi itu sama persis dengan alasan orientatis seperti Skhet yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sejaman. Kalau Skhet menuduh perawi Siqah hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya bersambung, maka Kiai Imad menuduh para tokoh Ba'alawi Siqah hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya bersambung. Nalarnya sama persis dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah. Ya memang betul, faktanya seperti itu. Jadi kalau Anda bertanya pendapat saya tentang dalil-dalil madrasah Imadiyah, maka jawabannya singkatnya adalah pendapat mereka mengikuti seorang Wahabi. Jadi untuk pengikutnya Imad, beliau katakan ini merupakan para pengikutnya Kiai itu merupakan para pengikutnya Wahabi ya. Dan pola pikirnya mengikuti orientatis. Kalau Anda menunggu jawaban panjang saya, maka penungguan Anda sepertinya percuma, sebab saya merasa lebih baik membahas hal lain daripada berkutat soal polemik nasab ini. Apalagi sudah ada Sidi Rumail Abbas yang memang pakar membahas tema ini. Ya karena membahas soal nasab ini malah membuang-buang waktu ya. Dikarenakan Kiai Imad hingga kini dia tidak ada keberanian untuk mempertanggungjawabkan dan mendebatkan atau mendiskusikan apa yang telah diteliti dan menjadi penelitiannya tersebut. Dan hingga kini yang ada malah yang muncul di permukaan hanya polemik-polemik yang tidak ada kaitannya dengan isu nasab Sadaf Ba'alawi. Hingga kini polemik ini malah menjadi lari kemana-mana ya. Dari awalnya tesis Kiai Imad, ini malah muncul sentimen-sentimen dari luaran sana yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa Sadaf Ba'alawi itu keturunan Belanda dan sebagainya. Dan ini merupakan tidak lain dan tidak bukan Kiai Imad telah berhasil mencapai puncak target utamanya, yaitu mengadu domba umat, yaitu mengadu domba kiai, utamanya Kiai Nahdien dengan para habaib. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan daripada Kiai Imad itu hanya ingin mengadu domba umat, bukan ingin mencerdaskan umat. Jikalau Kiai Imad memang merasa benar dan merasa tidak salah dengan penelitiannya, mengapa beliau sampai saat ini tidak berani untuk berdiskusi, duduk bersama dengan Ketua Robitoh Alawiyah yang menjadi penelitian Kiai Imad tersebut? Kan itu menjadi suatu hal yang aneh dan patut untuk dipertanyakan hingga saat ini. Mudah-mudahan kita semua yang mencintai para habaib senantiasa diberikan keistiqomahan sehingga tidak terkena fitnahan-fitnahan recehan mereka yang ingin menjauhkan umat daripada para habaib ahlul baitnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi